Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAPPP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih detail tentang SAPPP Modul, saya sudah sediakan situs untuk pembelajaran SAPPP, yaitu di www.sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas modul SAPPP mulai dari pembahasan master data, kemudian planning proses, MRP, production order execution, dan configuration. Dan dari masing-masing pembahasan ini yang sub-sub dari misalnya master data, sub master, material master, sub BOM, work center, routing, production milestone. Kemudian ini juga demand proses ada 3 sub sampai ke make MTS ya, make to stock, kemudian MTO, make to order. Kemudian ini juga tentang MRP dan ini juga sub-sub dari ini. Semuanya saya sudah buat artikelnya. Nanti Anda bisa lihat di samping kanan ini ada artikel-artikel. Kemudian juga saya sertakan video tutorialnya ya, durasinya sekitar 10 menit ya. Yang penting saya menggambarkan konsepnya dulu. Di sini saya mengarahkan konsep dari menu yang silabus yang sudah saya buat, yang pada intinya adalah mengarah ke pemahaman tentang SAPPP modul ya, secara garis besar gitu. Dan yang unik dari pembelajaran ini nanti juga saya akan membahas tentang configuration ya. Configuration itu bagaimana cara membuat konfigurasi di SAP. Semua SAP modul diawali dengan konfigurasi ya. Kalau di sini berarti khusus pembahasan konfigurasi yang PP gitu ya. Tapi untuk lebih jauh lagi, untuk lebih dalam, lebih fokus kalau memang Anda serius, Anda bisa masuk ke member area ya. Di situ saya membahas semuanya secara detail, baik itu menggunakan file video tutorial, file PPT-nya juga saya berikan, dan proses yang berjalan di SAP itu seperti apa juga saya bikin skenario-nya agar mudah dipahami. Tentunya itu lama sekali, memakan durasi rata-rata hampir 1 jam karena memang pembahasannya harus detail begitu ya. Selain memaparkan konsep juga kita harus mensimulasikan di SAP seperti apa. Kemudian saya mengajak Anda membayangkan SAP itu diimplementasikan di company itu seperti apa gitu. Saya mendekatkan satu sistem SAP dengan kenyataan di company-company khususnya yang ada di Indonesia tentunya ya. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang good receipt ya. Good receipt kita sudah bahas kemarin macam-macam good receipt, di mana good receipt-nya itu bisa dari other ya, dari initial stock, juga bisa dari production order, juga dari production order, juga dari purchase order ya. Jadi sama-sama dia melihat satu good receipt karena SAP memandang bahwa good receipt itu adalah penerimaan stok ya, stok ke gudang gitu. Dan itunya movement type-nya. Nah, di SAP itu di logistik Anda harus terbiasa dengan istilah movement type ya. Jadi movement type itu adalah pergerakan barang yang terjadi di gudang gitu kan, di logistik. Kalau yang GR itu dia plus ya. Di sini seperti saya menggambarkan SFG, FG itu adalah GR ya. Stoknya dia plus. Movement type-nya adalah 101 gitu. Lain dengan GI berarti good issue, ini stoknya minus karena keluar. Dan movement type-nya yang di production itu 261 ya.
Mungkin di tempat lain bisa beda ya GI itu. Yang maksudnya beda itu movement type-nya. Kalau fungsinya sama dia untuk mengeluarkan stok, baik stok finish good ataupun stok raw mat. Nah, kebetulan kalau diproduksi GI yang dimaksud adalah kita mengkonsum raw material packaging. Kemudian tadi yang stok itu tadi saya sudah bahas yang inisial stok, ini 101 juga, ini sebagai stok masuk. Atau 561 bisa ya tiketnya dengan MB1C. Kemudian ada juga yang isu 201 GI juga isu dia isu by cost center. Jadi mengeluarkan stok atas dasar dari dibiayakan pada cost center. Biasanya masing-masing departemen ada keperluan untuk mengeluarkan stok, maka itu akan dibebankan kepada cost center departemen ya. Oke, itu movement tab yang ada di logistik ya. Anda pahami yang khususnya yang di GR ya, yang diproduksi. Oke, kita masuk ke kemarin saya menjanjikan ingin memperlihatkan yang GR itu model yang manual sama yang otomatis ya. Saya udah mengcapture gambarnya di sini. Ya, udah mengcapture, mudah-mudahan Anda bisa pahami. Di sini ada tiket MB31 ya. MB31 adalah proses GR secara manual. Tadi bisa Anda gunakan dengan Migo ya, Migo atau MB31. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada dokumen date dan posting date, kemudian movement tab-nya di sini Anda masukkan 101, ordernya ya, nomor order, kemudian plan, kemudian storage location sekaligus Anda masukkan, kemudian nanti enter, dia akan masuk ke posisi stok sebagai stok penerimaan barang atau good receipt. Oke ya, paham ya? Ini sama ya kayak Migo gitu. MB31A itu dulu secara histori itu dia diciptakan lebih dulu, MB31A, MB1A gitu. Nah, belakangan sistem SAP merubah semuanya ke Migo karena mungkin lebih mudah gitu. Kemudian control key ya, ini control key yang GR secara otomatis itu kemarin saya sudah tunjukkan juga adanya di control key. Nanti kalau Anda masuk ke konfigurasi tiketnya adalah SPRO, kita belum masuk ke situ ya, pelan-pelan aja nanti. Di SPRO Anda ketikkan masuk ke production. Nah, ini kan menu production, kemudian masuk ke routing, menu routing ya. Kalau yang kayak gini segitiga ke dalam ini nggak dibuka, segitiga ke bawah ini yang dibuka nih. Routing, kemudian ini saya nggak buka, yang kesini yang saya buka, operation data. Nah, ini ada namanya define control key. Disinilah kita mengatur untuk otomatis GR, di mana itu letaknya. Kita buka nanti salah satu, saya coba buka. Ini judulnya milestone without-nya. Jadi kita bikin macam-macam, bisa milestone tanpa GR atau GR. Nah, ini kebetulan saya mencontohkan yang GR lah ya. Kodenya bebas ya, Anda apa aja gitu. Nah, di sini indikatornya, di sini ada automatic GR, ada tick gitu kan. Di tick berarti dia nanti akan otomatis GR. Kemudian ini confirmation-nya ini yang satu, yang milestone confirmation. Jadi fungsinya nanti pada saat confirmation langsung di GR barang itu sekaligus gitu. Jadi tanpa ada lagi proses manual. Jadi nggak usah pakai Migo atau MB31 gitu ya. Jadi letaknya di situ. Kemudian satu lagi yang untuk otomatis juga, Anda bisa lihat di ini yang production schedule profile ya. Jadi bikinnya pakai profile, tapi ini juga ada di SPRO sama di SPRO ya, dia ada di konfigurasi, nanti masuk ke production, kemudian nanti masuk ke shop floor, kemudian masuk ke master data, nah, kemudian define production scheduling profile. Nah, di situ ada menu ini yang tanda jam ini Anda tick gitu, Anda tick execute. Nah, ini dia tampilannya kurang lebih seperti ini deh. Nanti ada yang, nah di sini good receipt, automatic good receipt. Jadi nanti kodenya misalnya di sini kan plannya ini production scheduling profile-nya katakan 001 gitu ya.
Nah, ini kita bikin otomatis kan di tick, lalu nanti ditempelkan di work scheduling. Anda masuk ke MM02 di work scheduling, di views work scheduling. Nah, di sini ada yang scheduling profile. Anda tempelkan di sini 0001 gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, ini perlu praktek memang, tapi saya tunjukkan begini kalau orang yang udah terbiasa dengan SAP sih harusnya paham gitu ya. Oh, itu berarti di situ udah ditunjukkan seperti ini pun Anda bisa suatu kebahagiaan gitulah istilahnya. Anda bisa coba sendiri. Ini jadi nggak usah nyari-nyari gitu ya. Saya tunjukkan di situ tempat-tempatnya gitu ya. Oke, saya kira tuntas sudah pembahasan tentang GR ya. GR baik itu secara manual maupun secara otomatis ya. Dan yang terakhir adalah ini, efek dari good receipt posting. Di mana sama halnya dengan efek pada good issue ya, good issue posting juga, good receipt juga sama dampak atau efeknya itu dia mempunyai dokumen-dokumen yang khususnya banyak dibutuhkan oleh tim accounting CO ya. Kalau ini ke tim accounting FI dan CO lah gitu. Jadi baik GR maupun GI sama-sama dia mengeluarkan dokumen seperti ini. Ada order berarti kan ada ordernya yang apa namanya yang GR yang statusnya adalah DLV. Kemudian material dokumen MATDOC ya. Material dokumen, accounting dokumen, dan semua banyak kebutuhan report accounting. Untuk lebih jelasnya sih Anda harus lihat nanti di order pada saat proses sudah GR gitu kan, sudah akhir dari proses order itu, Anda bisa masuk ke menu atas itu, menu atas dari order. Ada di atas ini susah juga kalau nggak praktek. Jadi ada di go gitu kan, menu di atas itu go, kemudian cost analysis ya. Di situ ditunjukkan target dan aktual cost baik itu quantity maupun value ya. Kemudian juga dari situ ada juga yang good movement receipt ya. Jadi barang yang di receipt-nya itu ada nomor dokumen, Anda tinggal tik 2 kali. Baru kita bisa masuk ke informasi atau laporan-laporan yang ke accounting, baik itu material dokumennya, controlling dokumen controlling, akun dokumen dan seterusnya gitu ya. Memang ini lebih baiknya sih di praktek ya, banyakkan di praktek tapi teorinya begitulah ya. Anda teorinya secara garis besar saya bisa gambarkan seperti itu, tapi lebih enak lagi memang di praktek. Tentu saja Anda saya undang untuk masuk ke member area ya, supaya di situ lebih banyak yang bisa ditangkap, lebih banyak yang bisa diambil manfaatnya gitu, karena langsung melihat live saya demonstrasikan di SAP seperti apa gitu ya. Dan Anda juga diberikan konsultasi ya, konsultasi untuk bertanya-tanya seputar bahasan saya ini tentunya. Tentu saya tidak kemana-mana ruang lingkupnya di PP aja gitu kan, tapi karena PP juga luas gitu ya, bukan saja ada production order, juga ada yang process order, ada yang repetitive manufacturing gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau Anda memang kebetulan di misalnya company consumer good gitu kan ya, atau company yang obat gitu ya. Tentunya dia tidak memakai production order, dia memakai process order gitu. Karena harus ada resep, master recipe gitu, harus ada resep-resep gitu ya. Nah itu nanti juga boleh ditanyakan ke saya, mungkin di lain kesempatan kita akan advance pembahasan SAP PP ini, karena materinya sih kalau mau lebih dalam lagi ya, kalau ini kan fondasi ya, dasar. Kalau lebih dalam lagi juga ada SAP PPPI gitu ya pembahasannya. Ada juga tentang batch determination, bagaimana sih cara memasangkan batch determination beserta konfigurasinya gitu ya. Tapi itu opsional sih, jarang perusahaan yang menggunakan yang seribet itu. Secara sederhana aja Anda temukan di saya ini. Maaf.
Nanti bisa berkembang sendirilah gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.